Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di event Bidalem Official. Masih bersama teman setia saya, Mas Alam Story. Narasumber abadi. Suatu saat saya akan mencoba untuk memanggil Kisur. Oh ya, ada juga Sajal gaib channelnya Rizal Semarang. Ataupun kameramennya juga bisa diundang untuk berbagi pengalaman eksplorasi, terus tuker pemikiran. Alhamdulillah, masyukurillah, memang pada hari ini Bidalem Official telah melakukan visinya, melakukan hajatnya dengan sangat bagus dan sudah selesai, alhamdulillah, atas izin Allah. Sudah bahasa yang sangat melekat di Bidalem adalah unboxing. Ya, sejarahnya panjang soalnya unboxing. Kalau saya cerita di sini nggak bakal selesai ya. Sedikit Mas, 10 menit coba diceritakan sejarahnya tentang unboxing. Iya. Kenapa harus menggunakan bahasa unboxing? Ini sebenarnya kita mencampurkan antara bahasa milenial, bahasa milenial. Sebenarnya biar kita nyatu gitu, menyatu dengan generasi sekarang. Generasi Z. Biar kita menyatu. Kadang orang kan unboxing itu kan seperti handphone ya, atau yang ada di dalam dus ya Mas. Iya, kalau di kita unboxing kan mewakili apa jenis merek apa? Brand. Untuk mendekati makhluk secara dekat itu diwakili dengan kata unboxing. Sejarahnya ya dulu waktu saya dan Ki Suryo itu unboxing pocong itu yang pertama kali. Itu juga dari kolom komentar. Saya mengambil judul itu dari kolom komentar. Mas ini nanti judulnya ganti aja unboxing pocong kayak gitu kan. Oh, oke juga nih, unboxing pocong ini baru pertama kali nih gitu kan. Dan sampai hari ini masih terus dipakai ya. Untuk Mas siapa yang memberikan saran luar biasa. Terima kasih Mas. Lupa saya. Itu tapi jadi apa ya, marahi batire. Mempelopori. Jadi YouTuber misteri yang lain juga menggunakan kata-kata unboxing sama seperti kita. Kemarin juga pernah dibikin meme. Ini channel YouTube sebelah sih, Gadgetin itu di sebelahnya ada Beda Alam. Unboxing gadget sudah biasa, unboxing pocong luar biasa. Seperti itu di situ dibuat meme lah. Terus sempat viral juga di Twitter beberapa kali, sempat viral. Cuman ya nggak seperti itu, konten kita pasti kuning. Unboxing pocong kuning sampai sekarang kuning. Kembali ke topik kita Mas tentang setelah eksplorasi alhamdulillah selesai. Di situ kita bisa lihat bersama jenengan kan seperti diserang ya. Yang saya tahu seperti disamplong loh. Cara bahasa Indonesia seperti digapai ya. Digapai kayak mau diranggit, mau dicawel gitu. Bahasa Jawa kabeh. Maksudnya seperti mau ditarik gitu loh. Iya. Seperti terangkan. Jadi sepertinya makhluk ini sensitif ke saya ya, cenderung menyerang. Terus yang kedua memang kelemahan Ki Suryo kan memang susah Mas. Betul. Nyari kelemahan Ki Suryo kemungkinan gitu, maksudnya susah untuk menyerang Ki Suryo. Di situ kan memang makhluk itu sudah ketakutan. Jadi ya caranya Ki Suryo di situ nggak konsen, ataupun nanti setelah nyerang saya baru menyerang Ki Suryo Wijaya, kemungkinan besar seperti itu. Tapi di situ Ki Suryo langsung sigap Mas. Ki Suryo langsung menyerang balik makhluk itu. Jadi ya makhluk itu langsung lemas, leklek di situ. Mungkin dengan cara menyerang jenengan lalu konsentrasi Ki Suryo bisa pecah kan, bisa ada kemungkinan memang ya. Iya. Juga kalau Ki Suryo nggak lekas cepat untuk menyerang, takutnya malah ada sesuatu yang terjadi ke jenengan mungkin. Iya, yang dikhawatirkan seperti yang
waktu itu saya dibawa oleh sundul bolong, maunya ininya saya, pemikiran saya. Pikiran seperti jasad pun kan memang tidak bisa mengontrol ya Mas. Nggak bisa. Tidak sinkron dengan apa yang kita inginkan gitu. Saya di situ sadar tapi nggak bisa mengendalikan diri seperti itu kan. Yang dikhawatirkan kan saya dibawa ke bawah ke jurang gitu loh. Kan bawa ke jurang terus ditangsangin di pohon, yang dikhawatirkan seperti itu. Nggak ketemu kan malah repot. Diumpetin sampai satu malam juga udah lemes banget. Juga kan di tempat unboxing itu hanya berjarak ke kanan berapa meter sudah seperti jurang itu. Nah, yang membahayakan di situ. Memang di situ kan air ya Mas ya. Nah itu yang disetrum sama tukang termodnya aliran itu yang apa urute. Itulah urute. Jadi sangat curam gitu. Yang dibahayakan kan pasti tidak menutup kemungkinan di arus-arus seperti itu kan ada batu-batu besar. Ada batu-batu besar. Untung juga kita cek kanan kiri dulu sebelum sebelum kita jalan lah. Seringnya sih seperti itu. Takutnya ada bambu runcing lah, ada jurang, ada ular juga sering saya temui. Mensterilkan lokasi dulu gitu. Jangan ya kan penonton bilangnya itu ada penampakan kejar itu kan. Gampang kan? Cuman kita harus lihat dulu kanan kiri aman apa enggak, lari atau juga mungkin itu pancingan deh. Misalkan makhluk itu di sana, cuman di sini terhalang jurang juga bisa. Jadi seperti ada suara biar dikejar. Biar dikejar kita tercelaka gitu. Memang mereka kan cenderung menyelakai gitu ya Mas ya. Iya, bagaimana caranya? Menjatuhkan. Dan alhamdulillah sudah bisa di unboxing ya Mas ya, dengan keadaan yang kita saksikan bersama-sama menonton, sangat lemah, sangat tidak berdaya, sampai sangat kasihan beliau Ki Suryo ya. Melihat waktu sudah terserang Ki Suryo kan sangat lemah waktu mau di unboxing. Jadi pengalaman Ki Suryo sudah banyak berubah sekarang kan. Dari dulu eksplorasi sangat barbar. Satu pengalaman yang melekat saya pribadi, tebas kepala genderuwo itu masih barbar banget. Tapi sekarang beliau diserang makhluk kasar seperti itu, sampai beliau muntah darah, serang, tetap di situ dia lebih suka kasih. Jadi sejahat-jahatnya makhluk ya pasti mempunyai sisi baiknya. Gimana caranya kita berkomunikasi dengan makhluk dengan cara yang baik. Kalau ngerti, udah paham, nggak ngulangin lagi yo, wis nggak usah dikasari gitu kali, ataupun dimusnahkan, nggak usah. Seperti kejadian di Rendra Siluman Kerbau itu ya. Dan atas kemurahan hati beliau, atas sugih welas asih beliau, sampai sekarang kan alhamdulillah malah Direndra sering membantu, walaupun kadang Suryo tidak harus memanggil, tidak harus apa, tapi mereka punya inisiatif sendiri untuk menolong. Nah itu mereka juga mempunyai sifat hutang budi. Iya. Kalau mereka diapiki yo bakal apik modele. Indonesianya dia betul. Iya. Kalau dia baik, kalau kita baik ke dia juga insya Allah akan baik ke kita. Jadi apa yang kita tebar, itulah yang akan kita tuai. Iya, seperti itu. Aku seringnya bahasa Jawa jadi angel ngomongnya. Ya semoga aja penonton paham. Ini seperti kehidupan di rumah ataupun di area lingkungan kita ya seperti sama lah kayak gitu. Terus juga ke hewan juga sama lah, kita harus semua segilas asih karena ya apapun bentuknya kita seperti simbiosis mutualisme ya Mas, saling menguntungkan, saling membutuhkan gitu. Iya saling menguntungkan, cuman jangan mengharapkan. Kalau kita baik orang harus baik ke kita, ya nggak bisa. Nanti kan yang balas orang lain kemungkinan. Allah kan ngasih rezeki ataupun balasan itu
nggak harus dari orang itu, orang dari orang lain yang nggak tahu baik ke kita, ngasih sesuatu ke kita gitu. Ini seperti kemarin baju nggak saya pakai baju yang kebalik benderanya kemarin itu kan dikasih juga dari Mbak Anita Mulyani. Makasih banyak Mbak Anita Mulyani. Saya dan Suryo yang perlu dikasih sih. Pokoknya sangat berterima kasih, sangat bermanfaat, banyak yang komentar positif tentang seragam itu. Cuman waktu itu ada sedikit kesalahan insiden ya itu kebalik nggak sengaja itu. Cuman Mas Alif paling besok ya. Alhamdulillah. Biar seragam itu. Saya Mas Alif di depan kamera kan kayak seragam di Suryo lagi. Jadi kembali ke topik kita Mas, setelah eksplorasi keadaan Mas Alam sekarang setelah eksplorasi bisa diceritakan Mas, dan mungkin Mas Alam tahu sedikit banyaknya tentang keadaan di Suryo sekarang setelah eksplorasi, atau mungkin beliau sudah telepon mau diceritakan Mas. Penonton banyak yang bertanya tentang keadaan jenengan dan beliau. Di Suryo itu susah-susah gampang sebenarnya Mas. Kalau saya bilang susah-susah gampang, ya karena pertama beliau itu kalau waktu-waktu lenggangnya itu susah diprediksi, tapi jarang-jarang megang HP loh. Seringnya kan meditasi lah atau punya kerjaan lain. Jadi saya sampai sekarang ini belum chat sih. Melihat tentang kondisinya cuma chat biasa, yang ngobrol biasa. Untuk kondisi insya Allah sih kayaknya mah biasa sih Mas. Setelah eksplorasi meditasi pasti pulih kembali. Sudah pulih kembali, jadi tidak ada yang yang dikhawatirkan. Enggak. Dan jenengan pun yang seperti kita lihat Mas Alam pun dengan keadaan yang alhamdulillah sehat, selamat. Paling ini nanti kalau beliau kontak saya ataupun nanti saya sowan ke sana, paling nanya tentang eksplorasi Gunung Pringis gini. Itu baiknya kita gimana gitu. Saya pribadi dan ya ditemenin jenengan paling, maksudnya mau ditindaklanjuti gimana gitu lah. Seperti kemarin kan waktu Sendul Bolong kan kita tabur bunga sebatas untuk menghormati, mendoakan lah. Ya jika itu perlu dilakukan kembali ya nggak apa-apa. Kita lakukan betul. Makanya saya nanti kontak. Pikir saya minimalnya kita mewakili dari masyarakat yang ada di situ, mewakili orang-orang yang mencari nafkah di daerah situ ya Mas. Iya. Agar kedepannya tidak diganggu lagi. Bukan kita takut, maksudnya bukan kita musyrik, bukan, tapi juga menghargai sesama makhluk kayak gitu aja. Ya sama kita kayak ke manusia sama sih. Ketika kita dihargai, kita pasti akan membalasnya. Kayak gitu aja. Jangan sampai nanti kita ya omongnya makhluk itu dimanfaatkan sama orang lain ya, selain kita lah, maksudnya dimanfaatkan sama orang lain, tahu itu tempatnya, terus dia ngaji di situ, jangan sampai seperti itu. Maka dari itu kita harus ke sana nih. Dikhawatirkan diambil alih sama orang yang memang ingin menggunakan ya yang kita tahu ilmunya kan luar biasa ya Mas. Terus yo ngeliat rezeki kan nomor HK kan nggak bisa. Orang kan mikirnya banyak Mas. Banyak. Kadang ngisi kiwit pring kan bisa jadi di sisi kiwit pringnya loh. Bukan untuk nomornya bisa juga gitu. Emang enggak? Emang. Tapi kita nunggu instruksi dari Suryo dulu. Iya, kita nunggu instruksi. Dia mau baca, kita suruh ke sana gitu. Iya. Biar nanti di behind juga ada konten. Iya, selagi itu baik, selagi itu positif, kayaknya di Suryo selalu mensupport ya Mas. Mensupport, insya Allah mensupport ya. Tinggal waktunya aja. Soalnya kita juga ke dalam ada rekomendasi lagi sih, yang lain gitu. Cuma saya nggak bisa ngobrol di sini. Ya nanti nunggu kepastian dari Suryo Wijaya, misalkan yuk ACC ya maka saya cek lokasi, kalau enggak ya berarti kita tunggu. Yang masuk udah banyak ya rekomendasi Mas? Ada, cuman nggak saya omongin. Ada, insya Allah cepatnya lah. Cuman tinggal nggak tahu yang mana yang akan disegerakan ya Mas. Masih saya saring dulu Mas, takutnya jamet, maunya ketemu jamet gitu, ternyata dikira demit, ternyata ketemunya jamet. Kan parah itu loh.
Cepet kuproy gitu kan. Lagi buat tiduran dikira demit. Iya, buat penonton, buat rekan-rekan semua, alhamdulillah Mas Alam dengan keadaan yang sehat dan insya Allah Ki Suryo pun begitu ya Mas ya, dengan keadaan yang sehat setelah eksplorasi, setelah melakukan unboxing, menyelesaikan apa yang menjadi hajatnya. Dan kita tunggu Mas, sangat ditunggu eksplorasi selanjutnya Mas. Siap. Dalam official. Oh ya, ini selamat juga untuk channel Ki Suryo Wijaya ya, sudah mencapai 100.000 subscriber. Alhamdulillah. Besok bikin nyusul ya ini. Insya Allah. Sedikit ya dibantu share-nya ya rekan-rekan ya, biar cepet banyak subscriber dan viewernya. Ya segini juga alhamdulillah banyak yang mau support. Jadi udah ada iklannya lagi. Dan alhamdulillah kita bisa memberikan informasi lah yang utama tentang jenengan dan Ki Suryo setelah eksplorasi atau sebelum eksplorasi gitu. Jadi lebih mempermudahkan penonton, jadi nggak terlalu menung seperti menunggu kosong, kadang kan aduh kok nggak ada kabar gimana takut begadang ternyata enggak gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai, sudah sehat ya Mas ya. Untuk lokasi itu sudah fit untuk siap lagi untuk turun Mas. Siap. Mantap, luar biasa. Jadi mungkin cukup dulu ya Mas ya. Cukup lah Mas. Cukup sih. Buat teman-teman terima kasih yang sudah bergabung. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.